Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah teknisi. Oke, di depan saya ini ada sebuah rice cooker merek Miyako yang kendalanya mati total. Di sini kendalanya mati total, tidak mau menyala karena sudah banyak yang berantakan kayak gini. Jelas walaupun tidak mau dicoba, ini kemungkinan sudah tidak mau, walaupun mau panas tidak mau menghangat karena di sini sudah berantakan, elemen atas sudah banyak yang putus dan untuk pintunya juga sudah rusak. Jadi yuk kita perbaiki apakah ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Pertama kita bongkar bagian yang di bawah. Kita bongkar bagian di sini. Terus setelah itu di bagian pinggir kita buka juga. Setelah itu kita coba ketok sedikit kayak gini. Supaya bisa terbuka untuk bagian cover bawahnya atau penutup bawahnya. Setelah itu karena di sini banyak kotoran, saya akan coba bersihkan dulu yang tidak merempetan kotorannya. Nah, seperti ini. Ini harta karun yang ada di dalam rice cooker. Ini harta karunnya yang ada di dalam rice cooker. Setelah itu kita singkirkan dulu, baru kita cek satu persatu. Ini bagian elemen atas yang menuju ke pintu, di sini sudah putus. Ini kabelnya. Kemungkinan di sini tidak akan bisa menghangat untuk nasi. Tidak bisa hangat nasinya. Jadi karena permasalahan tidak bisa hangat karena kabelnya ini putus sudah. Untuk elemen bagian pintu putus, jadi elemen di bagian samping juga tidak akan berfungsi karena ini satu jalur sama yang di pintu. Kalau putus satu, maka elemen yang ada di pinggir untuk penghangat tidak akan bisa menghasilkan hangat sehingga nasi tidak akan pernah hangat seperti itu. Jadi permasalahan kalau teman-teman punya permasalahan di rice cooker Anda, teman-teman itu tidak hangat atau nasi bisa bau atau berair atau juga basi nasinya, itu penyebabnya karena elemen di pinggir ini tidak berfungsi, di pinggir sama yang di pintu. Ini kalau salah satunya ini putus, antara yang di pintu sama yang di pinggir ini ada elemen yang mengelilingi bagian bodi, jadi tidak akan pernah bisa hangat nasinya. Untuk masak tetap bisa masak karena elemen yang ini masih berfungsi. Walaupun di sini putus, di sini tetap berfungsi. Elemen inti dari rice cooker. Jadi permasalahannya itu kalau tidak hangat elemen di pinggir sama yang di pintu kita cek. Oke, setelah itu permasalahan yang kedua, ini kan mati total katanya. Ini mati total. Penyebab mati total itu karena fuse. Fuse mati. Mungkin fuse mati ini penyebabnya karena ini konslet atau ini putus saling bersentuhan min dan plus. Ini akhirnya putus fuse karena ini pengaman. Jadi kalau teman-teman permasalahannya itu mati total, fuse yang ini kita ganti, bagian ini kita ganti, atau kita jumper langsung bisa. Jumper langsung dikasih lilitan kawat, nanti pasti bisa hidup kembali. Namun tidak ada pengaman ketika ada konslet, tidak ada pengaman kalau nggak diganti. Kalau cuma di jumper, kalau diganti masih aman lagi. Ya kebanyakan yang sering rusak itu memang fuse.
Jadi caranya teman-teman itu cuma di jumper saja, ini langsung oke, langsung menyala lagi. Jadi saya akan jumper dulu untuk bagian saklar ini. Maaf, untuk bagian fuse. Saya akan carikan kabel dulu. Kita kasih kabel kayak gini. Cukupnya saja kita ambil serabutnya. Kayak gini. Ambil serabut 2 helai saja atau 3 helai saja untuk menyambungkan fuse ini. Kita lilitkan seperti ini. Kita lilitkan. Tujuannya ini biar nyambung. Karena fuse itu cuma alat penyambung saja yang tujuannya untuk agar tidak terjadi konsleting. Maksudnya tidak terjadi konsleting. Ketika terjadi konsleting ini aman. Rice cooker tidak akan terbakar atau kabel-kabelnya tidak akan hangus atau tidak akan letok sama kilometer. Jiklek, letok atau jiklek sama kilometer. Kenapa saya kasih kabel kecil kayak gini? Kalau seandainya ini ada konslet, nanti kabel ini atau jemperan ini bisa putus. Pengganti fuse. Kalau terlalu tebal, mungkin nanti tidak akan putus untuk lilitannya atau jemperannya. Kadang teman-teman itu dikasih kabel yang besar. Itu nanti kalau ada konslet berakibat fatal juga. Dan setelah itu, setelah dijemper kayak gini, kita bungkus kembali, rapikan kembali seperti ini. Oke. Setelah itu kita sambung untuk bagian yang atas. Kita masukkan kembali untuk di bagian pintu. Ini di bagian pintu biasanya lewat di sini, lewat jalur ini, masuk di sini, atau bisa jadi kita masukkan dibuka ininya. Namun ini sedikit sulit karena harus bongkar total. Jadi kita pasang melalui pinggir saja. Setelah kabel-kabelnya ini sudah terpasang kayak gini, untuk kabel yang ini tadi sama kabel yang ini untuk ke bagian jalur pintu, setelah dipasang dimasukkan, baru kita cek elemennya apakah elemen ini putus atau tidak yang di pinggir. Yang masuk melalui ini kita urutkan dulu. Untuk yang di pinggir kita lepas lagi yang ini, kita lepas begini. Kita kelupas dulu kabelnya. Setelah itu kita cek alur dari ini. Ini menyambung ke yang putih. Ini wajib menyala atau wajib nyambung. Kita cek menggunakan multitester ke ujung satunya, berarti yang warna putih. Yang warna putih masuk ke ini. Berarti masuk ke ini, ke putih ini, nyatu sama colokan, dan nyatu sama kabel ini warna biru. Dan kita cek yang kabel warna biru ini tidak menyambung tuh. Sedangkan untuk bagian testernya oke, bagus. Nah, saya cek lagi, oke, ternyata menyambung. Nih lihat multitester teman-teman. Oke, nyambung, berarti aman untuk bagian
elemen yang di pinggir. Kemungkinan kabel yang kurang konek tadi. Setelah itu kita sambungkan kembali. Baru kita bungkus lagi. Sambungkan kayak gini, kita bungkus. Setelah itu, setelah dikira ini sudah aman, sudah bagus, langsung kita sambungkan untuk bagian pintu. Kita singkirkan, kita buka bagian pintu. Untuk bagian pintu di sini ada beberapa baut yang harus kita buka. Sama yang ini kita buka juga, yang di sini. Ini satu. Setelah itu kita cari lagi. Oh, ini satu. Setelah itu kita cari lagi, takut masih ada. Kalau sekiranya sudah nggak ada, kita congkel untuk bagian pintunya. Kita congkel untuk bagian pintu, kita congkel dari sini. Ini nanti bisa terbuka untuk bagian penutupnya. Namun ini kita buka dulu untuk baut. Untuk bautnya sudah kearatan. Kita congkel dari sini saja. Ini kita congkel begini, terus buka. Setelah itu kita cek elemennya juga nanti. Takutnya di sini tidak konik untuk bagian dinamonya, untuk bagian lilitannya atau bagian elemennya. Caranya kita buka dulu yang ini. Saya buka dulu. Oke, setelah terbuka kayak gini, ini pakai obeng kita bukanya, buka kiri, namun karena karatan saya sudah akalin untuk cara bukanya. Intinya ini putar kiri seperti baut biasa, karena ininya sudah hampir los. Setelah terbuka baru kita congkel lagi karena sudah rapat. Oke, setelah terbuka kayak gini, kita periksa dulu apakah masih aman atau tidak untuk elemen yang di bagian pintu. Kita kelupas kabelnya dulu. Setelah kayak gini kita cek menggunakan tester apakah ini masih menyambung atau tidak. Oke, saya cek. Oke, masih menyambung, masih terbaca resistansinya. Nih, resistansi pada elemen ini masih terbaca, berarti masih bagus untuk elemennya. Teman-teman lihat, tuh masih terbaca. Oke, setelah kayak gini, setelah dikiranya masih bagus untuk bagian elemen, baru kita pasang kembali untuk bagian elemennya. Caranya teman-teman kayak gini.
kita pasang. Nah, seperti ini. Kita lewatkan kabelnya dulu. Lewat di sini, yang satunya lewat di sini. Lewat lubang yang ada di sini. Setelah itu baru kita pasang untuk bagian elemennya. Karena ini kurang nyampe, oke, begini saja. Saya kasih yang warna biru, yang ini warna merah. Kita sambungkan seperti ini, lalu kita bungkus untuk bagian ini, karena wajib tidak boleh saling bersentuhan. Oke, sambil isolasi dulu. Oke, setelah itu kita bungkus serapi mungkin. Bungkusannya biar aman, damai, dan tentram. Jadi setelah terpasang kayak gini, setelah rapi, dikiranya sudah pas, kita pasang untuk bagian pintu. Kita pasang bagian pintu seperti semula. Pasang dulu kayak gini. Oke, setelah rapi kayak gini, untuk bagian pintu, ini sebenarnya bagian pintu harus diganti karena sudah rusak parah. Setelah itu kita pasang untuk bagian tutup bawahnya, karena di sini sudah, oh ya lupa, untuk bagian ini kita bersihkan sekalian. Kita lepas dulu bagian ini karena sangat kotor kelihatannya di bawah. Ininya sangat kotor, jadi kita bersihkan kayak gini. Oke, setelah sedikit bersih, kita pasang kembali dari bawah. Itu kita pasang tutup bawahnya. Setelah itu kita mor kembali. Baru ini siap dipakai. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.